Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita datang di hadirat Tuhan untuk kita beribadah memuji membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita lakukan pujian, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Nanti kaum wanita menyanyikan pujian ini. Mari kita semua bangkit diri. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kaum wanita lebih dahulu menyanyikan pujian ini. Ku rindu setiap waktu. Haleluya, haleluya. Menyadari keberadaan hidup kita hanya karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Semata-mata hanya karena kekuatan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Mari berikan kehidupan kita yang terbaik. Dan izinkan Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaum pria, nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Puji, lakukan kembali dengan hati kita dari awal. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, haleluya. Yesus, Kaulah yang pegang Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah lebih sungguh-sungguh lagi. Engkaulah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulatlah, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini hati kami penuh dengan syukur karena Engkau dan karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami bisa ada sampai saat ini bukan karena kami kuat,
karena kami gagah, karena kebaikan kami, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu, karena ada rencana, ada tujuan-tujuan-Mu yang telah Engkau tetapkan bagi kami, untuk kami jalani sepanjang Kau izinkan kami hidup dalam dunia ini. Ya Tuhan, layakkan kami saat ini untuk dapat menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati ibadah yang mengandung janji ya Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, jamahan-Mu, kami rindu kemuliaan-Mu Tuhan. Kami lihat, kami rasakan, kami alami. Semua kami yang terlibat melayani Engkau, semua umat-Mu, semua yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Roh Kudus berkarya semakin heran dalam kami. Untuk kami dan melalui kami, nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami, kehidupan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau muji membesarkan nama Tuhan. Kita mau tetap bangkit diri. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Jika Yesus ada di hati kita, tiada kesedihan, tiada kesusahan. Haleluya. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Puji Tuhan. Yesus di hati. Haleluya, haleluya. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Haleluya. Hatiku senang, hatiku girang. Mari bebaskan kehidupan kita, roh kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah dan kisahkan sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang, hatiku senang, hatiku gembira. Mari semangat memuji Tuhan. Hadirat Tuhan ada di sini. Ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kesembuhan bagi setiap kita. Haleluya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah dan mujizatkan sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah dan mujizatkan sedang terjadi. Aku bebas, Amin. aku sembuh, Amin. aku menang. Haleluya. Tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Panjangkan
Tuhan, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Setiap kita yang letih, lesu, dan berbeban berat, mari datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan buat setiap kita. Yesus menjamah kehidupan kita menjadi baru. Kaum pria, nyanyikan pujian ini, tertindih dengan beban berat. Haleluya. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat. Mari datang pada Tuhan. Dia memberikan kelegaan buat setiap kita. Haleluya. Datang pada Yesus, Dia memberiku kelegaan. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamahku jadi baru. Nanti kaum wanita nyanyikan pujian. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat baik, yang memberikan kelegaan buat setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bahkan Engkau menjamah setiap hidup kami untuk kami menjadi baru. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Mari sama-sama katakan, Dia jamah. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamahku jadi baru. Dia jamah. Dia jamah. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamahku jadi baru. Semua berubah dan aku tahu. Haleluya. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah. Haleluya. Haleluya. ku jadi baru. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri. Kita siapkan kehidupan kita, hati, pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan pujian Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. 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 Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap jalanku,
bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari lebih sungguh-sungguh nyanyikan pujian dari Allah. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Terima kasih ya Tuhan buat pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih sehingga hati kami menjadi baru. Pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. puji Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, Haleluya. itu bagianku. Haleluya. Kaulah yang kupandang Kami pandang selama puji Tuhan. Terima kasih. mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kaulah Oh haleluya. Kaulah segalanya bagi hidup kami. di dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Biarlah kerajaan-Mu, biarlah kebenaran-Mu itu menjadi bagian hidup kami ya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Mengasihimu Tuhan, Bapa dan Raja kami. Inilah pengakuan kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Engkau Allah satu-satunya Tuhan, menjadi tempat pelarian kami di tengah dunia yang semakin tidak menentu ini Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup dan mampu Tuhan untuk memberikan keamanan, untuk memberikan damai sejahtera, untuk memberikan sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk saat ini kami masih boleh dapat memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, meninggikan Tuhan, walaupun masih dalam kondisi
dalam rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir dalam puji-pujian kami, memberkati setiap kami. Dan kami juga rindu Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami duduk di bawah kaki Tuhan, menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau melawati kami dengan firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, berikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupannya, supaya ia sampaikan bagi setiap kami, dan kami mau lakukan setiap kebenaran firman Tuhan, apa yang Engkau kehendaki Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau tetap melawati, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dalam program Yesus Harapanku. Dan tema yang diberikan kepada saya untuk saat ini adalah berdoa dengan hati yang bersih. Sama-sama saja kita langsung membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya jangan Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Puji Tuhan. Ayat-ayat yang sudah kita baca adalah merupakan pengulangan ayat yang dapat dilihat dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ada di ayat ke-12, 14, dan 15. Satu doa yang sangat terkenal yang memang Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Dan bersyukur pada Tuhan, kita tahu doa adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Tetapi kalau kita melihat dari ayat yang sudah kita baca dalam Injil Markus tadi, bahwa ada satu hal yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, karena kalau kita lihat judul dari Lembaga Alkitab yang Indonesia yang berikan, dikatakan itu nasihat Yesus tentang doa. Satu nasihat, satu ajaran, ada sesuatu yang Yesus ajarkan untuk kita lakukan khususnya dalam berdoa. Bukan berbicara tentang posisi tubuh kita di saat kita berdoa, tetapi ada sesuatu sebelum kita memulai berdoa. Firman Tuhan ajarkan, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Puji Tuhan. Ternyata doa tidak hanya berbicara tentang iman dan percaya. Kalau kita melihat di ayat yang 23 dan 24, kita dapat melihat bahwa iman yang aktif, iman yang hidup, memberikan kuasa yang besar. Kita percaya dengan itu. Tetapi iman itu tidak akan aktif, iman itu tidak akan menjadi besar di saat kita belum melakukan pengampunan kepada orang lain. Di sini kita belajar bahwa sebuah disiplin iman percaya dalam doa khususnya sama pentingnya dengan hubungan baik terhadap sesama. Saya teringat dengan satu peribahasa, dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu. Yang artinya adalah isi hati seseorang tidak dapat ditebak. Tetapi apa yang sudah kita baca di ayat yang ke-25, sesuatu dalam hatimu. Jadi ingat peristiwa di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Di saat mau diadakannya pemilihan raja baru untuk bangsa Israel, firman Tuhan katakan di kalimat di bagian yang terakhir bahwa Tuhan melihat hati. Samuel hanya melihat dari bagian luarnya saja. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saya dapat katakan bahwa di saat hatimu bermasalah, jangan berharap Tuhan mendengar
terlebih Tuhan akan menjawab doamu. Jadi harus ada yang diselesaikan dahulu sebelum kita melakukan doa kepada Tuhan. Jadi iman percaya kita juga bekerja sama dengan tindakan kita dalam kita sebelum memulai berdoa. Kita harus percaya Allah yang kita punya, Allah yang kita miliki dalam hidup kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Sehingga ia dapat melihat karakter sejati saudara dan saya dengan dia melihat hati kita. Dan saya mempelajari makna hati dalam Alkitab berkaitan dengan satu moralitas, suatu sikap dan kehidupan rohani manusia. Jadi betapa pentingnya ini diangkat di dalam firman Tuhan. Berbicara memiliki hati yang bersih, hati yang mengampuni. Jadi jangan bangga-banggakan dengan iman percaya yang besar yang kita punya. Tetapi selama kita belum mengampuni, jangan berharap doamu didengar. Jangan berharap doamu dijawab. Kita melihat dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Tadi saya katakan bahwa makna hati dalam Alkitab juga berbicara tentang kehidupan rohani manusia. Tetapi dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan hati-hati. Karena dari itu semua akan terpancar kehidupanmu sebagai anak Tuhan. Sebagai orang percaya. Jadi sudah dikatakan, sudah diperingatkan dalam firman Tuhan, jaga hati kita dengan hati-hati. Sebagai orang percaya, karena itu akan dilihat, hati itu akan memancarkan kehidupan kita untuk dilihat dari orang lain. Dalam terjemahan lain, dalam ayat yang sama dikatakan, sebab hatimu menentukan jalanmu. Hatimu menentukan jalanmu. Hatimu menentukan doamu dijawab atau didengar oleh Tuhan. Hati adalah inti atau hal yang pokok. Hati juga berbicara tentang jati diri kita. Suatu hal yang ada di dalam diri kita. Yang meliputi karakter, meliputi sifat, meliputi watak, bahkan meliputi setiap kepribadian kita. Khususnya sebagai orang percaya, khususnya sebagai anak Tuhan. Maka dikatakan jagalah, rawatlah hatimu. Karena itu sangat rentan kalau kita tidak jaga. Karena apa? Kehidupan kita dilihat oleh orang lain. Di saat kita tidak mempunyai hati yang baik, kehidupan kita akan memancarkan satu hal yang tidak baik. Pertanyaannya adalah, apa yang Alkitab catat, apa yang firman Tuhan catat tentang hati yang bersih? Pertama kita akan lihat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16. 2 Tawarik pasal yang ke-16. Ayat yang ke-9, firman Tuhan menuliskan bahwa karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh dan oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Dikatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya, untuk mengadakan pemulihan. Tetapi hanya bagi orang yang bersungguh hati yang akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dalam terjemahan lama dikatakan orang yang mempunyai tulus hati, orang yang sungguh, orang yang bersih hatinya. Bahkan lebih tegas dalam bahasa Inggris dikatakan hati yang sempurna, hati yang perfect, hati yang tanpa cacat, yang akan mendapat kelimpahan kekuatan Allah, yang akan dipulihkan oleh kekuatan Allah dalam hidupnya. Jadi jangan banggakan soal iman kita yang besar.
Tetapi kita tidak memulai dari sesuatu yang mungkin kita lihat kecil, yaitu hati kita. Karena dalam apa yang tadi sudah kita lihat, di saat Allah menjelajah seluruh bumi, dia melimpahkan kekuatannya hanya kepada orang yang mempunyai hati yang bersih. Bahkan dalam Mazmur pasal yang ke-139 ada satu pernyataan dari Raja Daud. Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Raja Daud berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Daud mengungkapkan kesetiaan hatinya kepada Tuhan. Daud memohon kepada Tuhan agar selalu memeriksa hidupnya. Ada satu permohonan yang dinaikkan Daud. Kalau kita lihat mulai dari ayat yang 23 sampai ayat yang 24. Ada permohonan. Yang pertama dikatakan selidikilah. Yang kedua kenalah. Yang ketiga ujilah. Dan yang berikutnya dikatakan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ada sasaran yang dituju kepada dari Raja Daud. Dia meminta kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan untuk menyelidiki aku. Tuhan, kenalah hatiku. Sasarannya adalah biar Tuhan selalu menuntun bahkan sampai masuk dalam jalan yang kekal. Apakah kita bisa seperti Daud meminta setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Selidiki hatiku, kenalah hatiku Tuhan, bahkan ujilah aku. Karena aku mau Tuhan pada akhirnya menuntun jalan hidup kita sampai jalan yang kekal. Inilah yang menjadi pengharapan. Ini yang menjadi ajaran yang Yesus katakan dalam Injil Markus tadi. Ampunilah sebab dalam hatimu hanya Dia yang tahu. Apa yang Daud utarakan pun itu Tuhan nyatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22 firman Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seseorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Luar biasa. Ada satu pernyataan dari Allah. Dia menulis nama Daud. Dia berkata bahwa Daud, aku telah mendapati Daud, seseorang yang berkenan di hatiku. Seseorang yang selalu menyenangkan hatiku. Karena apa? Daud selalu meminta kepada Tuhan, selidikilah hatiku, ujilah aku Tuhan, kenalah hatiku. Bahkan tuntunlah hidupku sampai aku masuk dalam jalan yang kekal. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di saat membaca ayat ini, coba mengganti nama Daud dengan nama kita sendiri. Kita berharap kita pun mendapat pernyataan dari Tuhan bahwa dikatakan kita berkenan di hati Tuhan. Kita pun mau seperti Daud untuk Tuhan selalu menyelidiki kita. Belajarlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dimulai dari apa? Dari hati kita sendiri. Dimulai dari hal yang sederhana, kita selalu mengampuni seseorang yang lain sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Kita kembali dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya.
Sesungguhnya atau sebenarnya Allah itu baik. Allah itu baik bagi kita yang tulus hatinya, bahkan yang bersih hatinya. Jadi jangan berpikir kita akan mendapatkan kebaikan Allah di saat kita tidak mempunyai hati yang bersih, tidak memiliki hati yang baik. Kehadiran Allah sebagai pribadi yang baik akan datang kepada jemaat-jemaat Tuhan yang selalu menjaga hatinya, yang selalu memiliki hati yang bersih. Ketika Allah melihat hati kita, Ia melihat kesetiaan kita. Ketika Allah melihat hati kita, Ia melihat karakter kita. Ketika Allah melihat hati kita, Ia menilai kita secara pribadi. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Ia ingin membuat anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan untuk sadar bahwa mengampuni adalah dasar utama untuk kita menerima sesuatu dari Tuhan. Mengampuni adalah dasar utama untuk kita menerima sesuatu dari Tuhan. Di saat-saat keadaan, khususnya di kota Jakarta saat-saat ini, dengan tingginya persentase pandemi yang ada, tapi biarlah juga semakin besar iman percaya kita, semakin kita kuat di dalam berdoa. Saya mendapatkan satu tulisan kemarin dan saya melihat tulisan ini begitu bagus. Di situ dikatakan, tetaplah berdoa di masa sulit. Kamu tidak akan tahu mujizat yang Tuhan siapkan di balik doamu. Kita tidak akan pernah tahu doa-doa kita yang sudah kita naikkan selama ini. Mungkin kita rasa Tuhan belum menjawab, tetapi tetaplah berdoa di masa yang sulit saat-saat ini. Karena kita tidak akan tahu ada mujizat yang Tuhan akan siapkan di balik doa-doa saudara dan saya. Jangan kita terpengaruh dengan keadaan yang terjadi di dalam dunia ini, khususnya di kota Jakarta. Tetapi tetaplah berdoa. Dan di dalam berdoa mulailah untuk kita mengampuni orang lain. Mengampuni seseorang yang mungkin bersalah kepada kita atau mungkin kita bersalah kepada orang itu. Karena itu adalah dasar untuk kita menerima sesuatu dari Tuhan. Menerima kebaikan Allah. Pribadi Allah yang baik. Dimulai dari doa yang baik. Dimulai dari hati yang baik yang harus kita miliki. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22 kita akan baca. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Di saat kita mempunyai hati yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus, firman Tuhan berkata kita dapat menghadap kepada Tuhan. Kita dapat mendekat kepada Tuhan. Jadi jangan berpikir dengan iman yang sudah besar yang kita punya. Kita dapat berhadapan dengan Tuhan. Kalau tidak memiliki hati yang bersih. Jadi hargailah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tidak hanya menebus hidup kita. Tetapi membersihkan hati kita dari dosa. Di saat kita berdoa, kita berhadapan dengan Allah. Kita berhadapan dengan Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, dalam Injil Lukas, pasal yang ke-7. Injil Lukas, pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-27. Satu percakapan antara Yesus dengan perempuan berdosa. Tetapi kita lihat di ayat yang ke-47. Sebab itu aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada perempuan berdosa ini. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Di saat kita berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni orang lain. Firman Tuhan katakan di situ kita melakukan perbuatan kasih yang banyak kepada Tuhan.
Jadi ingat, hati yang bersih memunculkan kasih yang besar dalam kehidupan kita. Hati yang bersih membuat kita dapat mengasihi seseorang dengan besar, terlebih kepada Tuhan. Jadi betapa pentingnya pengampunan itu kita berikan kepada orang lain sebelum kita berdoa. Jadi selesaikan dulu masalah kita, berikanlah pengampunan dulu. Kita akan melihat hati yang membersih ini membuat kehidupan kita sebagai orang percaya akan sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Bahkan kita akan menikmati jalannya Tuhan. Tuhan menuntun masuk dalam jalan yang kekal. Bahkan pribadi Allah yang baik itu Tuhan limpahkan dalam hidup kita asalkan kita mempunyai hati yang bersih. Tetaplah berdoa. Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saat-saat ini tetaplah berdoa. Karena ada mujizat yang Tuhan siapkan di balik doamu. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa penyembahan saat ini. Haleluya. Saya mengundang jemaat-jemaat Tuhan untuk mengambil bagian dalam doa dan penyembahan kita. Kita persiapkan mana hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Doa tidak hanya berbicara tentang iman percaya, tapi doa juga berbicara tentang pengampunan kita kepada orang lain. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Pasti memaafkan. Amin. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling Haleluya. Terima kasih Tuhan. kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.
Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Haleluya. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Haleluya. Ajarilah kami sembah Engkau Tuhan. Kami datang kepadamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk nasihat-Mu. Terima kasih untuk ajaran-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Engkau mengajar kepada kami. Iman percaya kami tidak akan berhasil, tidak akan berguna. Di saat kami mau berdoa kepadamu, kami belum mengampuni orang lain. Haleluya. Haleluya. Di dalam kasih-Mu, di dalam pengampunan-Mu, Engkau melimpahkan kasih-Mu yang besar Tuhan. Haleluya. Di saat kami melepaskan pengampunan itu, kami memperlihatkan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik buat kami. Engkau baik buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada Yesus. Haleluya. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengarkanlah doa kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Yesus. Kekal nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Ampunilah kami Yesus, kalau kami mempunyai kesalahan kepadamu, kalau kami mempunyai kesalahan pada orang lain. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kau Allah yang kudus Tuhan. Amin. 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 Oh, kami bangga. Ajarilah kami ini. Haleluya. Haleluya. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Kami ini saling mengasihi Yesus. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Terima kasih. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Amin. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Sungguh indah Engkau.
kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalan. Amin. Kami perlu kasih-Mu. Kasih Yesus mengalir dalam, Amin. seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidup, Haleluya. Haleluya. menghiasi hati dan jiwa. Glory, glory, glory. Ku tak dapat hidup Amin. tanpa kasih-Mu. Kami perlu kasih-Mu. Pegang tanganku Lawatilah kami dengan kasih-Mu, Yesus. kasih Yesus indah dalam hidupku, Amin. Haleluya. menghiasi hati dan jiwaku. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kau melimpahkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih yang besar. Kasih yang menutup semua dosa-dosa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Ajar kami, selidikilah kami Tuhan, layakkanlah kami Yesus, tuntunlah hidup kami Tuhan, biar kami dapat menikmati jalan yang kekal bersama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Mengalir dalam hidup kami Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, Haleluya. dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Amin. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai
Tuhan. Aliran-aliran kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami sangat mengasihi. Berkesudahan pada waktunya Tuhan. Tapi pujian yang kami naikkan, kasih-Mu tidak akan berkesudahan dalam hidup kami. Kami datang saat ini kepadamu Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Karena begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat itu semata-mata kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau hadir di dalam ibadah kami Yesus. Engkau juga hadir melawat dalam setiap kehidupan jemaat saat-saat ini Yesus.
Haleluya. Haleluya. Kami naikkan doa kami kepadamu Tuhan. Tapi sebelum kami berdoa kepadamu Tuhan, kami berdoa biarlah ada segala hal yang tidak baik dalam hati kami. Ada hal-hal yang masih salah dalam hidup kami. Terutama yang kami lakukan kepada orang lain Tuhan. Pada saat ini di hadapan-Mu Tuhan kami berdoa, ampunilah hidup kami. Ampunilah kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami berlayak di hadapan-Mu. Sehingga doa ini berlayak untuk-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami tidak mau menjadi doa ini menjadi doa yang sia-sia Tuhan. Kami perlu Engkau mendengar doa ini. Kami perlu Engkau menjawab doa ini Tuhan. Terima kasih dalam keadaan dunia yang semakin kacau. Tapi kami bersyukur kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Walaupun saat-saat yang terjadi saat-saat ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa Tuhan. Tapi sebagai orang percaya kami tahu Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Allah yang baik untuk kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Yang pada saat ini kami percaya Tuhan sudah banyak doa-doa yang mereka naikkan. Yang mereka arahkan dengan iman percaya kepadamu Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan akan menjawab sampai waktunya Tuhan datang ke dalam kehidupan kami untuk menjawab doa kami Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk nasihat-Mu. Terima kasih untuk ajaran yang Kau masih ajarkan dalam hidup kami Tuhan. Untuk membawa kami mencapai kehidupan yang kudus. Kehidupan yang sempurna, memiliki hati yang sempurna. Karena kami mau Tuhan, lewat hati yang sempurna, lewat hati yang bersih yang kami punya. Kasih-Mu yang besar yang ada dalam hidup kami terpancar dari kehidupan kami Yesus. Haleluya. Jagalah kami, jagalah hidup kami Tuhan, jagalah hati kami. Sama-sama kami bergandengan tangan merendahkan diri di hadapan-Mu Yesus. Kami perlu Engkau. Jemaat-jemaat-Mu perlu Engkau Yesus saat-saat ini. Engkau tahu setiap kebutuhan, setiap keperluan. Apapun yang Tuhan izinkan saat-saat ini mereka boleh alami. Kalaupun Tuhan izinkan mengalami dengan pandemi ini dalam hidup mereka Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami merendahkan diri kami bersatu hati kami Tuhan. Kami berdoa memohon kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Tangan-Mu terulur Tuhan. Dalam kehidupan setiap jemaat yang mungkin Tuhan izinkan mengalami sakit karena pandemi Tuhan. Yesus. Lepaskan kekhawatiran mereka, ketakutan mereka. Limpahkan kasih-Mu Yesus, limpahkan kekuatan-Mu dalam hidup mereka. Sehingga mereka mendapat menikmati kasih-Mu yang besar. Menikmati kesembuhan yang sempurna daripada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Setiap hal yang baik yang Engkau punya dalam pribadi-Mu, Engkau melimpahkan dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan melimpahkan sukacita. Tuhan melimpahkan damai sejahtera dalam hidup kami. Khususnya dalam hidup jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Semakin bertumbuh dalam iman percaya mereka, semakin kuat dalam berdoa. Karena kami tahu ada satu waktu mujizat Tuhan dinyatakan dalam setiap doa-doa kami. Khususnya sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.